Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas buat teman-teman. Kali ini konten saya akan membahas tentang gimana cara rawat atau rawatan harian burung peleci yang masih bahan, teman-teman. Nah, untuk burung peleci ini adalah tipikal burung yang cukup mudah atau cukup simpel perawatannya, dari bahan atau mudah hutan biasanya, dari liaran agar cepat gacor, teman-teman. Nah, kita bahas mulai dari satu persatu. Ini adalah cara saya untuk merawat burung peleci saya yang bahan dari hutan atau lokal Kediri, teman-teman, yang kemungkinan masih sekitar 2 mingguan di rumah saya. Yang pertama adalah dari segi makan, teman-teman. Dari segi makan biasanya saya menggunakan untuk peleci, biasanya saya menggunakan fur klasik, atau teman-teman boleh juga menggunakan fur yang lain atau fur peleci, biasanya banyak teman-teman. Dan untuk ekstra pudingnya sendiri saya biasanya menggunakan ulat kandang, teman-teman. Ulat kandang dan ulat Hongkong. Nah, tapi peleci saya ini, teman-teman, tidak mau makan ulat Hongkong, atau belum bisa makan ulat Hongkong yang berwarna coklat. Biasanya ulat Hongkongnya dia mau makan ulat Hongkong tapi yang warnanya putih, teman-teman. Nah, ini jadi kita sebelkan. Kalau dikasih ulat Hongkong yang coklat itu biasanya dibuang, teman-teman, dibuang sama dia. Dia pilih yang warna putih saja. Dan untuk cara peleci agar bisa cepat makan fur, biasanya saya menggunakan fur basah dicampur sama roto. Itu adalah cara yang cukup efisien atau efektif agar peleci biar cepat makan fur, teman-teman. Dan untuk buah-buahan saya biasanya gonta-ganti, teman-teman, setiap hari atau setiap minggunya menggunakan biasanya pisang, jeruk, buah pir, atau apel. Itu tergantung teman-teman. Kalau di daerah teman-teman mudah mendapatkan seperti apel, jeruk, atau pir, itu bisa digonta-ganti, teman-teman. Tapi kalau untuk teman-teman yang cukup susah atau teman-teman yang tidak ada waktu luang untuk membeli buah-buahan, ya dikasih buah pisang saja, tidak apa-apa, teman-teman. Yang kedua adalah tempat, teman-teman. Untuk tempatnya sendiri biasakan peleci itu di tempat yang sejuk dan tidak terlalu panas atau lembab, teman-teman, atau tempat-tempat yang lembab agak panas, karena peleci sendiri adalah tipikal burung yang suka dengan suasana sejuk. Nah, untuk yang ketiga adalah pengembunan, teman-teman. Pengembunan sendiri itu sangat penting bagi peleci, karena peleci biasanya di pagi hari atau subuh, biasanya sekitar setengah 5 atau jam 5, itu ketika dia diembunkan, dia bisa buka paruh atau ngalas, teman-teman, atau saut-sautan dengan burung lain yang ada di alam sekitar kita. Nah, untuk pengembunan sendiri saya biasa lakukan jam setengah 5, jam 5 ataupun setengah 6, teman-teman. Nah, itu untuk menumbuhkan juga motorik burung. Nah, untuk pengembunan itu bisa dilakukan setiap hari, teman-teman, setiap hari. Dan pengembunan teman-teman biasakan di satu tempat, di satu titik tempat, jangan dipindah-pindah dulu, teman-teman.
jangan dipindah-pindah dulu. Saumpama teman-teman untuk pengembunan ditaruh di samping rumah ataupun di teras rumah, taruh di situ dulu, jangan dipindah-pindah agar burung jadi terbiasa. Nah, untuk tahap selanjutnya, untuk cara selanjutnya agar burung peleci cepat gacor teman-teman, yaitu dengan cara penjemuran. Nah, ini juga nggak kalah penting. Karena apa? Penjemuran itu penting bagi burung peleci karena burung peleci membutuhkan yang namanya vitamin ataupun kalsium agar dari segi tulang, dari segi suara itu bisa lantang teman-teman. Dan untuk penjemuran sendiri saya lakukan biasanya jam 7 sampai jam setengah 8 atau jam 8. Jadi kalau tahap pertama penjemuran itu saya tidak lama-lama teman-teman. Kalau burung masih di rumah saya masih 1 hari atau 2 hari, saya biasanya penjemuran sekitar 15 sampai 20 menit. Dan itu pun bertahap nanti. Bertahap, setelah 1 minggu saya naikkan setengah jam. Minggu depannya itu naikkan jadi 40 menit sampai maksimal itu penjemuran sampai 1 jam teman-teman. Dari jam 7 sampai jam 8 teman-teman. Dan alhamdulillahnya di tempat saya atau di rumah saya itu apa itu ramai motor, ramai orang. Jadi burung peleci pun akan terbiasa dengan lingkungan kita. Dan setelah penjemuran biasanya diangin-anginkan teman-teman, diangin-anginkan di tempat yang teduh ataupun tempat yang sejuk. Dan itu pun harus di satu titik teman-teman, jangan tempatnya dipindah-pindah dulu. Karena apa? Karena burung peleci biar terbiasa di tempat tersebut. Untuk mengangin-anginkan burung cukup dengan 15 menit ataupun 20 menit teman-teman, sembari kita memberikan EF berupa ular kandang ataupun hongkong. Kroto juga bisa. Kalau kroto saya biasanya ngasihnya 1 minggu itu 2 kali, Senin sampai Kamis. Kita kasihkan, kalau saya biasanya takarannya untuk ulat kandang itu setengah sendok makan. Dan untuk ulat hongkong itu biasanya saya kasihnya 2 ekor pagi dan 2 ekor sore hari teman-teman. Nah, sehabis kita angin-angin dan kita full kerodong teman-teman, full kerodong dari jam 7 penjemuran sampai jam 8, angin-anginkan 15 menit, habis itu kita full kerodong teman-teman. Kalau untuk pemandian gimana teman-teman? Kalau untuk pemandian biasanya sambil kita penjemuran biasanya saya memandikan burung peleci itu seminggu 3 kali teman-teman. Untuk yang masih bahan, karena apa? Untuk pemandian sendiri itu biasanya saya untuk menstabilkan birahi dan emosi si burung agar stabil teman-teman. Nah, untuk pemandian sendiri untuk teman-teman bebas mau berapa kali. Kalau saya sendiri seminggu 3 kali teman-teman. Nah, sehabis mandi penjemuran dan angin-anginkan 15 menit, habis itu full kerodong teman-teman. Full kerodong sampai kapan Bang? Sampai jam setengah 4 ataupun jam 4 sore. Nanti kita buka lagi teman-teman, kita buka untuk ngasih EF-nya lagi sambil diangin-anginkan lagi 15 menit kemungkinan, sambil dikasih ular hongkong lagi 2 ekor sama ular kandang. Nah, sehabis itu dikerodong full lagi teman-teman, dikerodong full lagi dan ditaruh di dalam rumah juga bisa ataupun di teras rumah, itu bebas. Di full kerodong sampai kapan Bang? Sampai kita pengembunan lagi teman-teman pagi hari. Nah, sembari penjemuran atau memandikan atau pengembunan, teman-teman bisa terapi peleci itu bisa dari MP3, juga bisa dari
air percikan. Kalau teman-teman ada kolam, biasanya kolam ikan atau kolam koi, itu bisa buat terapi burung peleci teman-teman. Kalau nggak ada kolam, nggak ada gemercik air, biasanya saya menggunakan MP3, atau bisa teman-teman banyak cari di YouTube itu MP3 untuk terapi peleci teman-teman. Nah itu saya lakukan biasanya sambil pengembunan ataupun penjemuran teman-teman. Itu bagus untuk burung peleci sendiri, karena untuk menurunkan tingkat kesetresan burung peleci, karena kan kita baru dapat nih burung ini liar dari alam. Nah kita butuh terapi burung peleci ini agar burung ini tidak stres dan tidak gelabakan ketika ada kita. Itu butuh gemercik air, karena burung peleci suka gemercik air atau tempat-tempat yang sejuk seperti itu teman-teman. Oke, itu saran atau rawatan harian dari saya untuk merawat burung peleci yang masih bahan atau masih gesit, gelabakan, atau baru dapat dari alam. Itu bisa lakukan perawatan tersebut teman-teman. Dan semoga untuk teman-teman sendiri yang telah mensupport channel saya diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan diberi kesuksesan teman-teman. Oke, salam kicau mania dan sehat selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.